yang tadi kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat bulat positif. Nah, sekarang kita ke bilangan berpangkat 0. Nah, pada setiap bilangan berpangkat dengan 0 hasilnya selalu 1. Ingat, selalu 1. Rumusnya A pangkat 0 itu sama dengan 1. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Jadi tidak mungkin ada 0 pangkat 0 ya. Tidak mungkin ada soal yang seperti itu. Kalaupun ada, berarti itu soalnya yang salah. Tidak boleh seperti itu ya. Contohnya, hitunglah 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Oke, jawab. Tadi kalian sudah belajar tentang basis yang sama dengan pembagian, berarti atasnya harus dikurangi ya. Itu yang lebih mudah. Kalau cara manual seperti itu, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 81 dibagi 81, hasilnya sama dengan 1. Nah, cara yang kedua dengan sifat tadi ya, pada pembagian, kalau bagi berarti pangkatnya dikurangi. 3 pangkat 4 dikurangi 4 sama dengan 3 pangkat 0. Hasilnya tadi berapapun dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Jadi dari cara 1 dan cara 2 hasilnya ternyata sama. Jadi enaknya kalian mau pakai cara yang mana itu sama saja. Oke, di bab ini apa saja yang kalian pelajari? Mari kita perhatikan di perpangkatan dan perpangkatan. Nanti kalian akan belajar tentang perpangkatan dan juga kemudian di materi perpangkatan nanti kalian akan belajar tentang perpangkatan feeling nothing lately when without you. I know that something really special made me think about you. About you. Dan yang terakhir adalah perpangkatan pada bilangan pecahan. Nah, selanjutnya setelah kita perpangkatan, kita akan belajar tentang I know that something special made me think about you. menyederhanakan perpangkatan dan juga merasionalkan teman-teman pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang materi perpangkatan ini kita harusnya C ya, bukan B. Nah, yang ketiga adalah bilangan berpangkat bulat negatif. Sifat bilangan berpangkat negatif, kita langsung ke contohnya ya. Berapakah hasil dari 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7? Oke. Yang pertama pakai cara manual yang ribet sekali ya. Kemudian yang kedua kita pakai sifat ya. Kalau pembagian dengan bilangan pokok sama, tadi apa? Pangkatnya dikurangi. 3 dikurangi 7 sama dengan 2 pangkat negatif 4. Itu contoh soal dari bilangan berpangkat bulat negatif. Nah, ternyata
Oh sebentar, ini kita ke rumus dulu ya. Oke, dari contoh di atas dengan mudah kita mengerti atau rumusnya ya. Untuk A pangkat negatif N, kalau tadi berapa? 2 pangkat negatif 4 ya, sama dengan 1 per A pangkat N, berarti 1 per 2 pangkat, nah N nya jadi positif kalau udah turun ke bawah, 2 pangkat 4 sama dengan berapa tadi? 1 per 16. Jadi jawaban maupun secara manual ataupun dengan sifat hasilnya sama ya. Ingat, itu rumus umumnya ya. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N turun ya. A pangkat N, negatifnya hilang. Yang bawah juga seperti itu. Pangkat 1 tidak usah dituliskan 1 atasnya. A pangkat negatif 1 berarti 1 per A pangkat 1. A pangkat 1 itu sama dengan A. Jadi cukup ditulis 1 per A. Oke, tunjukkan bilangan berpangkat berikut dalam bentuk pangkat positif. Oke, nomor 1, nomor 2, 3, ada 4 contohnya ini ya. Oke, jawabannya gimana? Oke, jawaban dari soal nomor 1, 4 pangkat negatif 3 dijadikan positif, berarti turun ya, 1 per tadi A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N, berarti 4 pangkat min 3 sama dengan 1 per 4 pangkat 3 sama dengan 1 per 64. Yang nomor 2 juga sama ya, 2Y pangkat negatif 8 sama dengan ini yang pangkat negatif 8 itu Y-nya ya, karena tidak di dalam kurung, berarti hanya Y-nya saja. 2-nya tetap ditinggal, berarti yang turun hanya Y-nya. Berarti jadi 2 kali 1 per Y pangkat 8 sama dengan, oke, atas kali atas, 2 kali 1 sama dengan 2. Yang di bawah hanya Y pangkat 8. Semoga paham ya. Oke, yang nomor 3. Nah, kalau pangkat negatifnya di bawah bagaimana ya? Oke, 4 per 3 pangkat negatif 2. Tadi kalau negatif di atas dia turun jadi positif. Nah, kalau negatif di bawah dia naik jadi positif ya, lawannya. Berarti 3-nya jadi naik. Jadi sejajar dengan 4. Jadinya 4 kali 3 pangkat 2. Wah, ingat ya, negatif di bawah naik jadi perkalian dan pangkatnya jadi positif. Jadi 4 kali 3 pangkat 2 hasilnya berapa? Ini tidak boleh 4 kali 3 kemudian dipangkatkan 2, tidak ya, karena yang pangkat 2 hanya 3-nya. Berarti jadi 4 kali 3 pangkat 2 hasilnya berapa? 9. Berarti 4 kali 9 sama dengan 36. Oke, selanjutnya ada soal ini sama dengan nomor 1 ya, 7 pangkat negatif 1. Oh, enggak, bedanya karena di sini 1. Berarti 7 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 7 pangkat 1. 7 pangkat 1 berapa tadi? Bilangan itu sendiri, berarti 1 per 7. Paham ya? Oke, sekarang bilangan rasional berpangkat bulat. Ya, bilangan rasional. Rasional itu apa? Pecahan, ya. Ingat bahwa nih, ya. Tadi kalau bilangan pokok, nah ini kalau pecahan ya. Bilangan pokoknya A per B, berarti kita jadi sendiri-sendiri. A pangkat N per B pangkat N. Ya, kalau negatif bagaimana? Kalau negatif itu sebenarnya kalau jadi positif kan A pangkat N-nya jadi ke bawah ya, kemudian B pangkat N-nya jadi ke atas.
pakai sifat yang tadi, bilangan berpangkat bulat negatif ya. Oke, jadi rumus umumnya seperti itu. Ada contoh, misalkan hitunglah hasil dari 3/4 pangkat 2. Kalau pakai sifat itu berarti langkah yang pertama apa? 3 dipangkatkan 2 dulu, kemudian 4 dipangkatkan 2. Berarti 3/2/4 pangkat 2. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Iya kan? Berarti 3/2 hasilnya 9, 4/2 hasilnya 16, hasilnya 9/6. Oke, contoh yang kedua, tentukanlah hasil paling sederhana dari setengah pangkat 3 dikalikan setengah pangkat 4. Kemudian yang kedua 5/6 pangkat negatif 2. Oke, jawab satu-satu dari yang A dulu. 1/2 pangkat 3 berarti jadi 1/3/2 pangkat 3. Kemudian yang 1/4 pangkat 4 berarti jadi 1/4/2 kali 4. Oke, kita sederhanakan. Oke, jadinya 1/3 kali 1/4. Bilangan pokoknya sama-sama 1. Boleh pakai sifat perkalian ya. Kalau sifat perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan. Yang bawah juga bilangan pokoknya sama-sama 2. Berarti pangkatnya boleh dijumlahkan. Jadi 3 ditambah 4 berarti 1/7/2. 3 ditambah 4 berarti 2/7 sama dengan 1/128 ya, hasilnya itu. Oke, sekarang kita lanjut ke yang B. Yang B sekarang. Oke, 5/6 pangkat negatif 2. Oke, kita keluarkan dulu. Berarti jadi 5 pangkat negatif 2/6 pangkat negatif 2. Kalau secara manual tidak pakai rumus yang kedua tadi, kalau kalian lupa berarti caranya begini. Tapi kalau misalkan kalian sudah ingat rumus yang kedua, udah langsung aja 6-nya jadi di atas, 5-nya langsung jadi di bawah, dipangkatkan 2 langsung di yang akhir itu ya. Tapi kalau misalkan kalian ingatnya hanya satu rumus yang pangkat negatif, berarti pakai cara itu ya. Berarti 5 pangkat negatif 2 itu turun jadi 1/5 pangkat 2. Per berarti pembagian, dibagi 1/6 pangkat itu bukan betul, dibagi 1 per yang bawah kan jadi 1/6 pangkat 2. Maka kalau pembagian pecahan bagaimana? Salah satu harus dibalik, yang belakang dibalik. Jadi sama dengan 1/5 pangkat 2 dikalikan 6 pangkat 2 per 1. Kalau per 1 tidak usah ditulis, berarti langsung aja 6 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 6 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Hasilnya 36/25. Paham ya? Oke, tuliskan dalam bentuk paling sederhana. Contoh lagi. Oke, soalnya belibet begini rumus ya. Rumus rumit maksudnya. Kalau soalnya serumit itu jawabannya bagaimana? Ini ya. Oke, yang pertama karena D/E itu sama-sama ya basisnya atau bilangan pokoknya sama-sama D/E, berarti berlaku sifat dari kalau perkalian jadi jumlah, berarti D/E pangkat min 2 ditambah 7 per yang bawah tetap ya D/E pangkat 5. Basisnya sama D/E. Kemudian pembagian berarti jadi diapakan? Dikurangi. Tadi D/E pangkat min 2 tambah 7 hasilnya D/E pangkat 5 ya. Kemudian perperan atau pembagian berlaku sifat pengurangan. Berarti D/E 5 pangkat 5 dikurangi 5. 5 kurangi 5 0. D/E pangkat 0
sama dengan 1. Paham ya? Berapapun dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Oke, mungkin untuk pertemuan pada pagi hari ini atau pertemuan yang pertama ini cukup sekian dulu dari Ibu. Jangan lupa tetap belajar walaupun belajar sendiri di rumah, dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Semoga masa pandemi ini segera berakhir dan kita semua dapat bertatap muka seperti sebelum ada masa pandemi ini ya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nah, setelah ini Bu Guru akan memberikan kalian kuis ya, atau pertanyaan dari materi yang sudah Bu Guru berikan tadi. Nah, kuis itu nanti kalian bisa mengerjakan langsung keluar skornya kalian, dan skor kalian langsung masuk ke datanya Bu Guru. Jadi Bu Guru bisa lihat hasil kalian belajar pada pagi hari ini ya. Nanti hasil dari itu nanti bisa Guru masukkan sebagai rekomendasi besok untuk membuat nilai rapot. Jadi harus dikerjakan dengan betul-betul, jangan buat mainan ya, jangan asal menjawab, harus dikerjakan dengan sebenar-benarnya. Oke, sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.